Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada saya, sehingga hari ini saya mampu menyelesaikan tugas pembuatan video dalam konteks untuk memenuhi persyaratan mengikuti bimbingan tugas akhir, dan juga sekaligus merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir kompetensi di IKMI Rizkina. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menuntun kita semua sampai sekarang ini, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat kepada Direktur IKMI Rizkina Bapak SM Julkipli Eskom MM, yang saya hormati Bapak S. Armin ST selaku Kepala Manajemen IKMI Rizkina, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Adhari Guna selaku bidang akademi, dan yang saya hormati seluruh jajaran manajemen IKMI Rizkina, serta kawan-kawan seperjuangan yang telah banyak membantu saya untuk lebih berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik di IKMI Rizkina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Didi Ardiansyah. Saya lahir di Kuningan, tepatnya di Desa Jamar, Kecamatan Serang, Kabupaten Kuningan pada tanggal 18 Desember 1990. Saat ini saya bekerja di PT Cita Indonesia, salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur yang berlokasi di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang agama, yaitu kerangka agama Islam. Agama Islam dibangun dalam 3 kerangka. Yang pertama iman, kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Ketiga kerangka itu diimplementasikan dalam praktek kehidupan dengan istilah akidah, syariah, dan akhlak. Akidah atau iman. Akidah atau keimanan adalah keyakinan seorang yang diwujudkan dengan membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikannya dengan seluruh amal perbuatan. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, orang yang benar-benar beriman itu adalah innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yarta'bu wa jahaduhu bi a'malihi wa anfusihi fisabilillah ulaika huwal sholiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berhijab dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang beriman itu adalah orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu untuk berhijab dengan harta dan diri di jalan Allah. Keyakinan kepada Allah dan Rasul sebagai utusannya yang menyampaikan segala risalah Allah telah membentuk kesadaran diri bahwa hidup manusia tidak akan bisa lepas dari rencana dan ketetapan Allah, sistem kehidupan dalam semesta raya ini. Dan karena ada yang mengadakan dengan rencana yang matang dan segala ketentuan-ketentuan yang pasti, dipelihara, dikontrol atau diawasi, dicatat, kesadaran dari bahwa hidup manusia tidak akan lepas dari rencana dan ketetapan Allah.
dengan rencana yang matang dan oleh penciptanya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, orang beriman wajib juga percaya kepada Al-Quran, melainkan hari akhir dan qada dan qadar. Semua itu merupakan perangkat dan dari penciptanya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, orang beriman wajib merupakan dari lama setiap kehidupan. Orang beriman sedianya menyadari bahwa dalam berperilaku senantiasa dihadapkan kepada keuntungan atau kerugian secara lahir dan batin, yang berakibat keuntungan lahiriah atau materi dan batiniah atau pahala. Maka setiap orang beriman adalah orang yang memiliki komitmen dan tekad yang bulat untuk memperoleh keberuntungan dari pencipta kehidupan, yakni Allah, dan untuk itu Allah menjamin sebagaimana ketetapannya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad afalahal mu'minun, yang artinya Allah menetapkan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Karena itu orang yang beriman memperoleh keberuntungan ketika mendapat musibah yang bersabar karena yakin bahwa musibah adalah rencana Allah untuk meningkatkan derajatnya atau merupakan peringatan untuk perbaikan dirinya. Rela menjalani musibah karena keberuntungannya akan diraih. Jika diandaikan dengan seorang pedagang yang sedang mencari keuntungan, ia rela mengeluarkan modal meski harus menjual apapun demi meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Bila ia seorang mahasiswa, ia rela membayarkan uangnya untuk SPP, buku, dan biaya lainnya karena ia rela yakin dan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih berharga, yakin dan akan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih berharga, yakni ilmu, ijazah, kesempatan kerja, dan akhirnya bekerja memperoleh uang yang berlipat-lipat dari modal yang dikeluarkan sewaktu kuliah. Apalagi ketika mendapat kebaikan, orang beriman bersyukur, merasa beruntung, senang, bahagia, dan sebagainya. Kamaluddin menyatakan, orang yang memiliki rasa optimis yang tinggi akan terus bergerak meskipun ribuan badai menyerang. Mereka terus melangkah ke depan saat kegagalan menyapa. Mereka senantiasa bersabar menjaga impian, harapan, dan keyakinan. Bahkan kerap kali kegagalan mereka pandang sebagai media untuk mencapai kesuksesan. Dengan kegagalan atau musibah, mereka mendapat feedback, umpan balik agar terhindar dari kegagalan berikutnya dan menentukan langkah-langkah keberuntungan. Kita sering mendengar adigum, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dalam Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa orang yang beriman diperintahkan untuk jagalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menekankan orang yang beriman untuk bertanggung jawab pada diri dan keluarga dari kerugian yang akan menimpa berupa harta dan pahala. Orang yang bertanggung jawab akan senantiasa memelihara diri sebagai sumber daya utama atau modal utama dengan cara mewaris diri dan selalu mencari peluang dengan keyakinan bahwa seluruh yang didapat di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi amat kaya oleh peluang keberuntungan. Keyakinan itu membentuk rasa percaya diri atau self-confidence yang selanjutnya membentuk etos kerja, merupakan pancaran dari kesabaran, yakni ulet, tekun, bekerja keras, tidak takut menghadapi risiko. Etos kerja tersebut mendorong untuk bersikap toleran terhadap segala perbedaan pandangan dan segala risiko dari ketidakpastian hasil usahanya. Ia yakin kepada kehendak pengatur kehidupan atau Allah. Karena itu orang beriman sebagiannya senantiasa mengembangkan sikap tolerance for risk, ambiguity, dan unreaction. Karena itu
Ia mempunyai penjamin kualitas atau quality assurance, sandaran keyakinan yang tidak mungkin dapat disaingi oleh siapapun. Ia merasa aman bersamanya. Orang beriman selalu rindu, cinta, senang bersama Allah. Ia selalu melatih diri untuk selalu membesarkannya dengan salat yang khusyuk, tahajud dia 2/3 malam, merupakan target mencapai maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Asyik berdialog dengan Allah, senang bersamanya. Jangankan bersama Allah, dipanggil presiden ke istana saja rasanya bangga dan berharga. Bagaimana dengan Allah, penguasa seluruh jagat raya? Tapi ironisnya kebanyakan manusia tidak merasa senang dan bangga bersama Allah. Dengan rasa bangga dan berharga bersama Allah, ia akan selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari segala kerugian dan kemungkaran Allah. Untuk memelihara diri dan keluarga dan untuk memudahkan meringankan kehidupan, Islam memiliki syarat atau jalan hidup, diantaranya adalah menegakkan salat. Rasulullah menyatakan bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, ia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, ia meruntuhkan agama. Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan batas keimanan seorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan salat. Dalam kehidupan dunia ini, salat merupakan penentu, yakni orang yang dapat salat dengan khusyuk, tawadu dalam membesarkan Allah selama melaksanakan salat, maka makna isi salat yakni ingat kepada Allah dan membesarkannya akan selalu tegak dalam kehidupan sehari-hari setiap saat dalam berbagai kondisi dan situasi, sehingga mencapai apa yang diharapkan Allah, yakni dalam surat Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, yang artinya yakni selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, sehingga tidak pernah lepas dalam hidupnya dari membesarkan Allah sebagai nilai tertinggi yang selalu diperjuangkan dalam kehidupan dunia kini dan sebagai bentuk keyakinan, kesuksesan dan kesejahteraan dalam kenikmatan di sembarang dunia sana. Orang yang memelihara diri dengan salat juga akan memperoleh inspirasi berupa kekuatan untuk menarik manfaat dari segala penciptaan Allah. Karena itu ia akan memikirkan segala sesuatu yang Allah ciptakan yang ada di langit, di bumi, hingga mampu menemukan bahwa segala apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, selalu mengandung manfaat dalam hidupnya. Pemikirannya sampai kepada apa yang Allah tetapkan, yakni dalam surat An-Nisa ayat 7, wa yatafakkaruna fiha khaliqiyas samawati wal ardi rabbana ma khalaqtu hada bait, yang artinya gemar merenungkan atau memikirkan apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi. Inilah untung ruginya apabila agama itu diterimanya atau disia-siakan. Kemudian manusia mendapat penjelasan apabila dapat menunaikannya dengan baik, maka ia atau manusia akan mendapat pahala yang tidak pernah ditemui di dunia, bahkan dibayangkan apapun tidak dapat, yaitu berupa kesenangan yang amat luar biasa, keindahannya dan kenikmatannya yang disebut dengan jannah atau surga. Namun apabila mengabaikannya dan mendustainya, menciderainya, maka akan mendapat imbalan yang luar biasa pula, yang tidak dapat dilihat, didengar dan dibayangkan. Penderitanya dan kesetiaannya, yaitu disebut anar atau neraka. Untung ruginya apabila agama itu diterimanya atau disia-siakan.
Kemudian manusia mendapat penjelasan apabila dapat menunaikannya dengan baik, maka ia atau manusia akan mendapat pahala yang tidak pernah ditemui di dunia, bahkan dibayangkan apapun tidak dapat, yaitu berupa kesenangan yang amat luar biasa, keindahannya dan kenikmatannya yang disebut dengan jannah atau surga. Namun apabila mengabaikannya dan mendustainya, mencederainya, maka akan mendapat imbalan yang luar biasa pula, yang tidak dapat dilihat, dengar dan dibayangkan penderitanya dan kesetiaannya, yaitu disebut anar atau neraka. Karena sudah diprogram untuk memegang agama, maka manusia menyanggupinya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk siap menerima amanat berupa dinul Islam dan menunaikannya disebut ibadah. Dinul Islam ini dijadikan sebagai amanat Allah yang harus ditunaikan, dipelihara, divisualisasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya sebagai berikut. Inna aradna ala amanata ala asmati wal ardi wal hijabli fa'abaina an yahilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha al-nasri innahu kana qauman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada kalian, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat jalim dan amat bodoh. Sikap jalim dan bodoh ini telah menjadi karakter manusia yang senantiasa rakus terhadap kekuasaan tanpa berpikir apakah sanggup menunaikan amanat di balik kekuasaan itu atau tidak. Misalnya, untuk menjadi presiden, jangankan tidak ditawari pun manusia berlomba untuk memperolehnya tanpa memikirkan kesanggupannya menunaikan amanat terhadap seluruh rakyat. Amanat itu wajib ditunaikan kepada yang berhak, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adu wala manati illa ahliha wa idza hakamtum baina an-nasi anna tahkumu bila madli inna allaha ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Satu-satunya yang berhak menerima agama ini adalah manusia. Karena itu harus menunaikan agama itu adalah manusia. Adapun makhluk lain seperti jin mengikuti kepada manusia. Dengan demikian, menunaikan amanat berarti ibadah, sedangkan beribadah berarti menyembah kepada Allah, dan menyembah kepada Allah disebut beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, tidak menunaikan amanat berarti mendustakan, sedangkan mendustakan berarti berbuat kerusakan atau nipak. Berarti orang yang nipak disebut munafik. Menurut sabda Rasulullah SAW, tidak menunaikan amanat itu tergolong tanda orang munafik. Bagi orang yang munafik disediakan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Al-Ahzab ayat 73, yaitu la biwadi ba'allahu ala munafikina
wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya sehingga Allah menghajab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan mengacu kepada 5 ayat di atas dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hubungan manusia dan agama Islam sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, ibarat gula dengan manisnya. Karena agama Islam sebagai fitrah manusia dan sebagai amanat Allah terhadap manusia, maka setiap manusia berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia, dan agama Islam merupakan hak manusia. Dalam ajaran Islam, hubungan yang paling utama antara manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia dimanfaatkan dalam sebagainya dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124 yang bunyinya sebagai berikut: wa mana ya'mala minal solihati minadakari awasu wa huwa mu'minina fa'uwalika yadahuluna al-janaha. Karena sudah diprogram untuk memegang agama, maka manusia menyanggupinya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk siap menerima amanat berupa dinul Islam dan menunaikannya disebut ibadah. Dinul Islam ini dijadikan sebagai amanat Allah yang harus ditunaikan, dipelihara, divisualisasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya sebagai berikut: Inna aradna ala amanata ala asmati wal ardi wal hijabli fa'abaina an yahilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha an-nasri innahu kana qauman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada kalian, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sikap jalim dan bodoh ini telah menjadi karakter manusia yang senantiasa rakus terhadap kekuasaan tanpa berpikir apakah sanggup menunaikan amanat di balik kekuasaan itu atau tidak. Misalnya, untuk menjadi presiden, jangankan ditawari, tidak ditawari pun manusia berlomba untuk memperolehnya tanpa memikirkan kesanggupannya menunaikan amanat terhadap seluruh rakyat. Amanat itu wajib ditunaikan kepada yang berhak, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adu wala manati illa ahliha wa idza hakamtum baina an-nasi anna tahkumu bila madli inna allaha ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Satu-satunya yang berhak menerima agama ini adalah manusia. Karena itu harus menunaikan agama itu adalah manusia. Adapun makhluk lain seperti jin mengikuti kepada manusia. Dengan demikian,
Menunaikan amanat berarti ibadah, sedangkan beribadah berarti menyembah kepada Allah, dan menyembah kepada Allah disebut beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, tidak menunaikan amanat berarti mendustakan, sedangkan mendustakan berarti berbuat kerusakan atau nipak. Berarti orang yang nipak disebut munafik. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menunaikan amanat itu tergolong tanda orang munafik. Bagi orang yang munafik disediakan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Al-Ahzab ayat 73, yaitu la biwadi ba'allahu al munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu ala mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, sehingga Allah menghajab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin, laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan mengacu kepada 5 ayat di atas dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hubungan manusia dan agama Islam sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, ibarat gula dengan manisnya. Karena agama Islam sebagai fitrah manusia dan sebagai amanat Allah terhadap manusia, maka setiap manusia berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia, dan agama Islam merupakan hak manusia. Dalam ajaran Islam, hubungan yang paling utama antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dimanfaatkan dalam sebagainya dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124 yang bunyinya sebagai berikut: wa mana ya'mala minal solihati minadakari awasu wa huwa mu'minina fa'uwalika yadahuluna al-janaha. Untung ruginya apabila agama itu diterimanya atau disia-siakan. Kemudian manusia mendapat penjelasan apabila dapat menunaikannya dengan baik, maka ia atau manusia akan mendapat pahala yang tidak pernah ditemui di dunia, bahkan dibayangkan apapun tidak dapat, yaitu berupa kesenangan yang amat luar biasa, keindahannya dan kenikmatannya yang disebut dengan jannah atau surga. Namun apabila mengabaikannya dan mendustainya, menciderainya, maka akan mendapat imbalan yang luar biasa pula, yang tidak dapat dilihat, dengar, dan dibayangkan. Penderitanya dan kesetiaannya, yaitu disebut anar atau neraka. Karena sudah diprogram untuk memegang agama, maka manusia menyanggupinya. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk siap menerima amanat berupa dinul Islam, dan menunaikannya disebut ibadah. Dinul Islam ini dijadikan sebagai amanat Allah yang harus ditunaikan, dipelihara, divisualisasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya sebagai berikut: Inna aradna ala amanata ala asmati wal ardi wal hijabli fa'abaina an yahilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha al-nasri innahu kana qauman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada kalian, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sikap jalim dan bodoh ini telah menjadi karakter manusia yang senantiasa rakus
terhadap kekuasaan tanpa berpikir apakah sanggup menunaikan amanat di balik kekuasaan itu atau tidak. Misalnya, untuk menjadi presiden, jangankan ditawari, tidak ditawari pun manusia berlomba untuk memperolehnya tanpa memikirkan kesanggupannya menunaikan amanat terhadap seluruh rakyat. Amanat itu wajib ditunaikan kepada yang berhak, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adu wala manati illa ahliha wa idza hakamtum baina an-nasi an tahkumu bila madli inna allaha ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Satu-satunya yang berhak menerima agama ini adalah manusia. Karena itu harus menunaikan agama itu adalah manusia. Adapun makhluk lain seperti jin mengikuti kepada manusia. Dengan demikian, menunaikan amanat berarti ibadah, sedangkan beribadah berarti menyembah kepada Allah, dan menyembah kepada Allah disebut beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, tidak menunaikan amanat berarti mendustakan, sedangkan mendustakan berarti berbuat kerusakan atau nifak. Berarti orang yang nifak disebut munafik. Menurut sabda Rasulullah SAW, tidak menunaikan amanat itu tergolong tanda orang munafik. Bagi orang yang munafik disediakan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Al-Ahzab ayat 73, yaitu la biwadi ba'allahu ala munafikina wal munafikati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu ala mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, sehingga Allah menghajab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin, laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan mengacu kepada 5 ayat di atas dan hadis Rasulullah SAW, maka hubungan manusia dan agama Islam sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, ibarat gula dengan manisnya. Karena agama Islam sebagai fitrah manusia dan sebagai amanat Allah terhadap manusia, maka setiap manusia berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia, dan agama Islam merupakan hak manusia. Dalam ajaran Islam, hubungan yang paling utama antara manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia dimanfaatkan dalam sebagainya dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124, yang bunyinya sebagai berikut: wa mana ya'mala minal solihati minadakari awasu wa huwa mu'minina fa'uwalika yadahuluna al-janaha. Kegemaran ilmuwan, yakni mencari ilmu, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan atau muslimat. Dengan ilmunya itu mengetahui bahwa segala sesuatu itu bermanfaat, tidak ada yang sia-sia atau batil. Dengan pengetahuannya itu, ia takjub akan kebesaran Allah dengan mencucikannya, dan takut akan ketentuan-ketentuan buruk dari Allah, sehingga ia berlindung kepada Allah dan memohon dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam lanjutan ayat, subhanaka faqina adzabannar.
yang artinya Maha Suci Engkau, maka kami berlindung dari siksa api neraka. Syariat atau Islam, yang selanjutnya adalah syariat atau Islam. Rasulullah menetapkan Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Melalui batas-batas Islam itu kepribadian muslim dibangun, di antaranya melalui kebijakan Allah dalam surat Al-Minun ayat 1-11. Sifat kepribadian yang dibangun oleh keimanan yakni syahadat. Ayat 1 menyatakan sungguh beruntung orang yang beriman. Perwujudan keimanan dituntut pembuktian melalui syarat khusyuk, yakni ayat kedua menyatakan mereka orang-orang yang salatnya khusyuk memancarkan sifat kepribadian salat yang khusyuk, yakni ayat yang ketiga adalah mereka yang selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Mereka paham betul bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah semuanya berguna, tidak ada yang sia-sia. Karena itu tidak ingin membuang waktu dengan yang tidak berguna, karena merupakan suatu kerugian besar, sebab waktu berjalan terus, jatah usia hidup untuk menggapai kesuksesan terbuang. Selain itu juga selalu ingat pernyataan Rasulullah SAW yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Mau bagaimana mendapat memberi manfaat kepada orang lain jika kepada dirinya saja tidak dapat memberi manfaat, karena bangga dengan mengikuti hawa nafsu. Gemar memberi manfaat kepada orang lain diwujudkan dengan sifat kepribadiannya. Berikutnya ayat keempat yang menyatakan mereka adalah orang yang suka mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Zakat merupakan pemberian manfaat yang langsung dirasakan oleh orang yang menerima. Zakat merupakan puncak hablum minan nas, sementara salat merupakan puncak hablum minallah. Hablum minallah dan hablum min ala anas, inilah yang akan menghindarkan manusia dari kehinaan muka Allah dan kerendahan derajat, sebagaimana dijamin oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 112. Untuk meningkatkan kedua hubungan tersebut yang ke derajat yang lebih tinggi kualitasnya dan kuantitasnya, maka diwajibkan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa sewaktu berada di Mina bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang rombongan dari Yaman lantas berkata, beritahukanlah kepada kami tentang keutamaan haji. Beliau bersabda, artinya, baiklah, setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk haji atau umroh, niscaya setiap kali melangkahkan kaki, maka dosa-dosanya berguguran dari badannya, sebagaimana daun yang kering berguguran dari pohon. Apabila ia telah sampai ke Madinah dan berjabat tangan dengan aku seraya mengucapkan salam, maka malaikat menjabat tangannya dengan mengucapkan salam. Apabila ia telah mencapai di Dzul Hulaifah dan mandi, maka Allah mencucikan dari dosa-dosanya. Apabila ia telah memakai selembar kain yang baru atau ihram, maka Allah memperbaharui kebaikan-kebaikan baginya. Apabila ia mengucapkan labaika Allahumma labaik, maka Tuhan yang maha mulia lagi maha agung menjawab, aku terima kedatangan dan berbahagialah kamu. Aku mendengar kata-katamu dan aku memperhatikan. Apabila ia sampai di Makkah serta mengerjakan tawaf dan antara Safa dan Marwah, maka Allah menuangkan kebaikan-baikan baginya. Apabila mereka wukuf di Arafah dan suara-suara untuk memanjatkan kepentingannya bergemuruh, maka Allah membanggakan mereka kepada malaikat ketujuh langit seraya berfirman, wahai malaikatku dan penghuni langit-langitku,
tidaklah kau dengar, lihat hamba-hambaku yang datang dari setiap penjuru, yang jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Mereka telah membelanjakan harta benda dan melatihkan badan. Maka demi kemuliaan, keagungan, dan kemakmuranku, aku akan menggantikan kesalahan mereka dengan kebaikan, dan aku akan membersihkan mereka dari dosa seperti hari dilahirkannya mereka dari perut ibu mereka. Apabila mereka melempar jumroh, mencukur rambut, dan berziarah ke Baitullah, maka ada seruan dari Arsy, kembalilah kamu, dosa-dosamu telah diampuni, dan mulailah beramal. Yang selanjutnya, rangka dari agama Islam adalah akhlak atau ihsan. Ihsan diwujudkan oleh sifat kepribadian seorang, diantaranya adalah mampu melakukan ibadah atau sholat dengan khusyuk disertai dengan melihat Allah dengan mata hatinya, dan bila tidak bisa maka dengan merasakan seolah-olah melihatnya. Buah dari ihsan tersebut, orang selalu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang kemudian berkembang dengan bentuk sikap selalu ingin bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sikap demikian akan membentuk sifat kepribadian, yakni sikap yang tetap pada seorang untuk selalu suka memberi, yakni suka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat merupakan perwujudan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Rasa syukurlah inilah yang menyampaikan kepada ketetapan Allah lainnya, yakni mendapat tambahan nikmat dengan cara diberikannya kemampuan yang lebih berkualitas, yakni kemampuan memelulahkan kehormatan Allah. Memberikan kemampuan berikutnya, yakni mereka adalah orang-orang yang memelihara kemuliaannya kecuali kepada istrinya dan yang dikuasainya. Mereka mampu memelihara kehormatannya sehingga disahkan dapat dikendalikan menyalur sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah. Ia mampu menundukkan pandangannya, menahan diri dari hawa nafsu yang mendominasi keinginannya. Karena itu Allah melihat cara hidup demikian dengan diwajibkannya salat dan saum di bulan Ramadan, dan disunatkan mengikuti Rasulullah, yakni saum dari hari Senin dan Kamis serta 3 hari pada pertengahan bulan Qamariyah. Orang yang demikian adalah orang yang dapat memelihara amanat dan menepati janjinya. Mereka orang-orang yang senantiasa memelihara amanat yang diberikan padanya dan janjinya. Karena itu mereka selalu memelihara salatnya, sebab salat merupakan salah satu amanat dari Allah, dan menepati janji pengabdian kepada Allah dalam syahadatnya sebagai perwujudan ihsan mereka. Semuanya itu diperuntuk untuk semua manusia di seluruh dunia. Dengan ini kita dapat memahami makna ibadah haji. Meskipun hanya diwajibkan 1 kali seumur hidup, setiap orang beriman beramal tidak asal melakukan perbuatan, tetapi senantiasa dilandasi oleh perintah dan larangan dari Allah. Inilah ciri dari perbuatan yang tergolong Asmaul Husna dan larangan Allah, syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak berani mendahului Allah karena mereka tahu dan selalu ingat bahwa Allah melarang mendahuluinya dan mendahului Rasul-Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kerangka agama Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi saya khususnya dan umum bagi kita semua. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.